Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, hari ini aku mau bikin budget bulanan aku untuk kebutuhan bulan Maret 2025. Karena seperti biasa, aku tuh budgetingnya setiap tanggal, kalau nggak 22 ya 24 gitu ya. Sesuai tanggal gajian aja. Nah, di sini tuh aku biasanya budgeting aku tuh catat atau tulis di buku biasa aja sih, nggak pakai yang buku khusus budgeting ya teman-teman. Yang penting tuh ada catatannya. Berhubung nanti bulan Maret, insya Allah kita akan menjumpai bulan yang istimewa, di mana pada bulan Maret tersebut insya Allah nanti kita ada ibadah besar ya, ibadah puasa Ramadan dan juga Lebaran. Tumben ya untuk Ramadan dan Lebarannya tuh di bulan yang sama gitu, karena insya Allah nanti puasanya di awal bulan, jadi kemungkinan untuk Lebarannya juga di bulan tersebut, di akhir bulan ya. Nah, ini tuh aku catat dulu untuk judulnya, yaitu budget Maret 2025. Budgeting ini insya Allah diperuntukkan untuk kebutuhan selama Ramadan nanti dan juga Lebaran. Jadi untuk budget bulan Maret nanti, pendapatan atau gajinya aku tambah 500.000 ya teman-teman. Diambil dari mana? Dari usaha sampingan aku gitulah intinya. Nah, jadi tuh ini aku bikin untuk kebutuhan selama Ramadan dan juga untuk kebutuhan Lebaran juga. Untuk di rumah tangga aku atau di keluarga aku, sebenarnya kebutuhan Ramadan dan Lebaran insya Allah tidak akan yang benar-benar memakan budget besar ya. Disesuaikan juga dengan kebutuhan, dengan kemampuan juga. Jadi untuk Ramadan insya Allah juga akan diambil dari budget belanja mingguan ya, seperti biasa untuk kebutuhan makan, buka dan sahurnya. Untuk biasanya tuh kayak takjil aku suka bikin sendiri. Jarang banget gitu untuk kayak ngebuburit beli takjil di luar. Bisa dihitung kali cuma beberapa kali dalam sebulannya. Lalu pada budgeting bulan Maret nanti memang sengaja aku tambahin budgetnya 500.000, karena yang 500.000 insya Allah mau diperuntukkan untuk kayak masak hidangan Lebaran gitu loh teman-teman. Karena untuk suguhan atau kue-kue sih biasanya aku bikin sendiri ya. Karena kan di sini aku mantan pedagang kue, jadi insya Allah bisa bikin sendiri. Begitu pula dengan kayak untuk kirim-kirim ke orang tua, mertua gitu, biasanya aku bikin sendiri. Oke, langsung aja di sini akan aku tulis dulu penghasilan atau gaji atau pendapatan. Nah, by the way teman-teman, di sini untuk penghasilan di rumah tangga aku itu penghasilan gabungan ya, antara penghasilan suami dan juga penghasilan aku. Jadi nanti hasilnya untuk pengelolaan keuangan rumah tangga atau kebutuhan rumah tangga, berapa persentasenya cukup kita aja yang tahu. Sebenarnya tuh budget ini adalah budget yang aku tentukan sendiri ya. Untuk penghasilan pastinya itu hanya aku dan suami aku yang tahu. Jadi aku yang bikin budget sendiri segini gitu untuk kebutuhan bulan ini. Dan untuk bulan Maret aku catat aja penghasilannya itu 4.500.000. Jadi seperti biasa untuk tabungan kami menyisihkan kurang lebih 10%-an, kadang lebih sedikit gitu ya, yaitu sebesar 500.000. Tujuannya untuk jaga-jaga ya. Ini sih sebenarnya kayak tabungan wajib. Tapi misalnya nanti pada bulan Maret pas Lebaran atau Ramadan membutuhkan budget yang besar, bisa diambil dari situ. Kemudian kami juga ada kewajiban di sini tuh masih ada KPR rumah, di mana rumah kami masih KPR, tapi alhamdulillahnya tuh KPR-nya bersubsidi, jadinya nggak terlalu yang mahal banget. Kemudian setelah KPR tuh ada pos budget listrik. Untuk listrik itu biasanya kami nggak terlalu besar karena memang di rumah tangga kami tuh nggak ada AC ya, elektroniknya juga dayanya cuma 900 watt. Kemudian ada tagihan air juga, wifi, sampah, dan juga kas dan sos untuk perumahan, untuk lingkungan gitu ya. Biasanya yang wifi tuh yang agak lumayan besar pos budgetnya. Untuk KPR rumah seperti biasa 850.000 per bulannya. Untuk listrik di sini aku anggarkan 153.000 karena biasanya tuh kepakainya sih 128.000 ya, tapi biasanya aku isiin sekalian karena bulan Februari kan masih subsidi ya. Nah, nanti bisa digunakan untuk di bulan Maretnya. Karena Maret tuh udah tagihan listrik udah naik, teman-teman. Bisa dicek ya. Kemudian untuk air 97.000.
Kemudian untuk wifi ini sebenarnya 365.000, cuman kan biasanya kalau bayar pakai mobile gitu ada adminnya 3.000-an deh kalau nggak salah, jadi aku tulisin aja 368.000. Nah ini tuh kecoret-coret, jadi nanti aku ganti. Kalau bayar di Alfa Indo tuh adminnya agak lumayan mahal tuh, sekitar 10.000, jadi mending pakai mobile. Kemudian untuk iuran kebersihan atau sampah seperti biasa 20.000. Sampah di tempat tinggal aku tuh diambilnya seminggu 2 kali pada hari Jumat dan Senin. Kemudian ada kas dan sos itu 15.000. Sebenarnya kas dan sos sama infak gitu sih ya. Biasanya tuh sebulan sekali di perumahan ada. Ini aku totalin dulu untuk kewajiban yang setiap bulan harus wajib kita bayarin adalah 1.503.000 ya teman-teman. Kemudian setelah kewajiban tentu saja pasti ada kebutuhan rumah tangga ya. Setiap rumah tangga pasti punya kebutuhan rumah tangga. Jadi bedanya apa sih? Kalau kewajiban ini ya sifatnya wajib, harus dibayar, tidak bisa ditunda. Kalau kebutuhan ya biasanya nominalnya lebih fleksibel gitu ya, tidak nominalnya itu tidak tetap. Kalau kewajiban kan tetap setiap bulannya segitu. Untuk kebutuhan ini meliputi kayak kebutuhan belanja bulanan, kayak sembako, alat kebersihan, dan lain-lain ya. Kemudian ada belanja mingguan. Belanja mingguan ini kayak untuk bahan makanan, bumbu-bumbu. Nah, tapi tuh kayak bahan makanan kering kayak beras, minyak itu aku masukin ke belanja bulanan aja. Beserta gas juga. Untuk air minum, aku tuh di sini rebus sendiri ya teman-teman. Jadi aku nggak beli galon. Kemudian ada jatah jajan. Nah, ini berhubung nanti Maret itu bulan puasa, jadinya aku alokasikan untuk takjil ya, entah itu takjil beli jadi ataupun beli bahan takjil. Kemudian ada dana darurat untuk jaga-jaga barangkali ada acara sosial atau kondangan atau jenguk-jenguk orang sakit gitu. Dan juga pos budget dana berbagi atau sedekah. Nah, ini untuk kebutuhan di rumah tangga kami. Mungkin setiap rumah tangga berbeda-beda ya teman-teman, pos budget kebutuhannya. Untuk belanja bulanan, aku anggarin seperti biasa 600.000, dan belanja mingguan juga sama 600.000, dimana biasanya aku belanjain seminggu sekali, jadi dengan budget anggaran 150.000 per minggu. Kemudian untuk jatah jajan atau mungkin nanti dialokasikan untuk takjil itu 300.000, untuk dana darurat 200.000, dan juga berbaginya 200.000. Nah, biasanya nanti di bulan Ramadan ada kayak apa tuh namanya, takjil yang buat masjid gitu ya. Itu nanti ada kebagian 2 jadwal. Nah, bisa diambil dari budget dana darurat maupun berbagi gitu. Kan biasanya kita suka kena jadwal ya. Nah, untuk total dari kebutuhan rumah tangga bulan Maret ini estimasinya adalah 1.900.000. Kemudian di bawahnya aku mau totalan ya teman-teman. Jadi antara tabungan 10%, terus ditambah juga kewajiban rumah tangga dan juga kebutuhannya aku totalin jadi satu untuk mengetahui berapa jumlahnya. Jadi totalan ini juga nanti kita jadi tahu apakah budget yang kita anggarin itu balance, pas, lebih atau bahkan minus ya atau over budget. Nah, ini untuk tabungan 500.000, kemudian ditambah kewajibannya adalah 1.503.000. Kemudian untuk kebutuhan rumah tangganya adalah 1.900.000. Nah, untuk kayak kebutuhan Ramadan kayak sirup dan lain-lain itu aku masukin aja ke belanja bulanan ya, karena nggak seberapa. Terus juga kita nggak makan kayak gitu setiap hari. Nah, ini untuk totalannya adalah 3.903.000. Ini berarti masih surplus ya teman-teman. Nah, nanti itu ada sisanya. Jadi di sini juga akan aku jumlahkan antara pendapatan atau penghasilan dikurangi total pengeluaran pada bulan Maret. Ini total estimasinya ya. By the way, untuk kebutuhan anak di rumah tangga kami belum ada ya. Jadinya tidak dicatatin gitu ya untuk kebutuhan anak. Jadi untuk pendapatannya 4.500.000 dikurangi pengeluarannya adalah 3.903.000. Seperti ini ya teman-teman. Jadi masih ada sisa anggaran kurang lebih 597.000. Nah, ini sisa anggarannya ini diperuntukkan untuk nanti kebutuhan lebaran insya Allah. Jadi itu kan ada buntutnya ya 97.000, insya Allah yang 97.000 itu untuk zakat fitrah. Kemudian yang 500.000 itu untuk masak hidangan lebaran. Nah, biasanya dalam tiap tahun tuh memang aku anggarin 500.000 untuk kayak masak lebaran gitu loh. Kayak masak rendang, ketupat, opor tuh jarang banget ya. Biasanya kalau opor tuh aku suka minta gitu ke tempat ibu mertua aku
atau ke tempat orang tuaku gitu. Paling sih masaknya rendang tapi cuman agak banyak 2 kiloan karena suami aku suka. Terus kayak goreng-goreng emping, goreng kacang bawang, bikin acar. Pengen juga nanti bikin kayak ketupat sayur gitu kalau sempet sih. Nah, selain itu kan saat lebaran nanti ada kebutuhan kayak suguhan atau kue lebaran ya teman-teman. Tapi berhubung di sini aku mantan pedagang kue, jadinya untuk kue lebaran suguhan aku bikin sendiri ya. Begitu pula untuk kirim-kirim ke orang tua maupun untuk ibu mertua. Jadinya kuenya aku bikin sendiri. Untuk hampers lebaran insya Allah kayak misalnya untuk keluarga, saudara gitu ya, adik-adik, adik kakak ipar aku. Itu aku ambil dari usaha jualan parcel aku. Kemudian untuk angpau ini tradisi kebiasaan juga ya. Yang kayak buat anak-anak kecil itu nanti aku ambil dari jualan parcel aja. Maksudnya dari labanya gitu ya teman-teman. Insya Allah sih mudah-mudahan ini lagi belajar untuk tidak terlalu over budget. Jadi mungkin nanti untuk yang dipecah pecahan 5.000 atau 10.000 sih ya biasanya, itu mungkin 500.000 aja. Jadi untuk kayak di amplopin ke amplop kecil-kecil itu loh untuk anak-anak. Jadi untuk di rumah tangga aku budgetingnya untuk bulan Maret 2025 untuk kebutuhan Ramadan dan juga Lebaran itu kurang lebih 4.500.000 ya teman-teman. Kalau kurang nanti bisa ambil dari pos budget tabungan yang 10%, 500.000. Kalau kurang, mudah-mudahan sih enggak ya, karena PR kita tuh masih banyak. Setelah Lebaran nanti ada Syawalan, biasanya tuh banyak hajatan, jadi banyak angpau yang harus dikeluarkan. Lalu untuk kasih orang tua atau mertua gitu ya, uang tunai misalnya. Ini kalau misalnya ada rezeki tambahan ya teman-teman, nggak aku paksain. Karena kan ini yang namanya berbagi itu kalau misalnya memang ada lebihannya ya. Tapi kan untuk kayak berbagi dalam bentuk makanannya udah aku alokasikan. Setiap tahun sih mudah-mudahan ada, karena biasanya tuh ada aja gitu rezeki tambahannya. Kalaupun tidak ada nanti bisa diambil dari pos budget tabungan yang 10% gitu, dibagi 2. Sesuai dengan kemampuan aja ya teman-teman, jangan terlalu dipaksain. Karena jangan sampai nanti malah jadi boncos, minus, harus berhutang hanya karena ngikutin tradisi. Yang penting tuh untuk berbagi makanannya tuh yang paling utama. Biasanya tuh kalau masakan besar kayak ketupat, daging gitu, untuk orang tua dan mertua itu pada masak sendiri ya. Bahkan kan kalau orang tua biasanya masakannya lebih komplit gitu. Kalau di rumah tangga aku berhubung suami aku picky eaters, jadi ya nggak terlalu banyak masak yang macam-macam, paling cuma ketupat, rendang, acar gitu. Kalau kadang-kadang kalau sempet ya masak kayak yang sayur godok itu loh yang buat ketupat sayur. Tapi kadang-kadang tuh suka nggak kemakan habis. Tapi nggak tahu nih kalau tahun ini biasanya kita tuh rencana pengen lebaran di rumah sendiri, nanti siangnya baru ke tempat orang tua dan mertua. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Mudah-mudahan nanti ibadah Ramadan kita lancar semuanya ya teman-teman, dilancarkan juga rezekinya, segala urusan baiknya, keberkahannya, kita bisa fokus ibadah dengan tenang. Terus juga aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.